Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, kita akan bahas permainan game dunia dari partai Dingliren melawan Hikaru Nakamura dari babak kelima turnamen Norway Chess yang berlangsung di kota Stavanger, Norwegia dengan format catur klasik. Teman-teman, juara dunia catur Dingliren sedang dipertanyakan. Kemampuannya dalam bermain catur setelah menjadi juara dunia ini makin lama malah makin menurun. Dan kita akan lihat seperti apa dia bermain melawan Hikaru Nakamura, teman-teman. Dan buat Hikaru Nakamura di game ini, ya kalau dia menang, dia akan menembus Elo rating 2802, guys. Mampukah dia memenangkan pertandingan? Putih memulai dengan langkah D4, Hikaru D5, putih Queen Gambit dimainkan, dan menariknya Queen Gambit Decline dimainkan oleh hitam, tapi variasi yang jarang kita lihat ya. Ini Austrian variation dengan mainkan langkah C5. Kemudian putih mainkan langkah pion pukul pion D5, kemudian kuda F6, putih kuda C3, dan hitam mainkan kuda pukul D5. Putih mainkan kuda F3, hitam pukul pion petak D4. Oh iya, tadi langkah-langkah yang dimainkan oleh Dingliren itu adalah langkah favorit ya, yang respon oleh putih menjawab dengan langkah Austrian variation yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Setelah memukul pion petak D4, putih memukul dengan menteri, hitam pukul kuda di petak C3, dan putih tidak mau bermain endgame. Dengan pilihan menteri makan menteri, makan kan seharusnya di sini putih dapat keuntungan ya. Hitam nggak bisa rokade, tapi teman-teman juga mesti realize kenapa, mesti tahu nih kenapa Dingliren nggak mau pilih variasi ini. Karena ini akan terpecah pionnya. Akan menjadi pawn break bahasa Inggrisnya, dan kemudian akan menjadi weakness bagi pemain putih. Nanti hitam tinggal mainin G6, gajah G7, ini akan jadi tekanan buat pemain hitam. Ya walaupun hitam gak rokade, tapi ya aman-aman aja, soalnya udah gak ada menteri, dan ya paling akan diskak, kemudian akan ditutup, aman aja. Dan benar banget, menteri pukul kuda di petak C3 adalah pilihan yang tepat. Kemudian Hikaru mainkan kuda C6, putih E4, hitam A6, kemudian putih gajah E2, dan hitam, boom, E5. Yes, pion kalau dilihat gratis ya di petak E5, tapi ada tujuan Royal Fork dengan gajah ke petak B4. Kemudian putih mencegah dengan A3, hitam gajah G4. Oh iya, langkah E5 ini juga punya tujuan lain ya, yaitu mengontrol petak D4. Putih rokade, hitam benteng C8 memberikan ancaman discover attack. Kemudian putih menteri ke petak B3. Pion masih dikasih kok nggak mau dimakan nih sama putih. Kalau kuda E5, ya ada ancaman gajah makan gajah E2, jadi tidak bisa dilakukan. Tri B3 ancam pion B7, hitam mainkan kuda A5 ancam balik, putih menteri A4, tutup lagi pakai pion. Terpaksa mundur ke petak original, petak D1. Kemudian terjadi pertukaran menteri, putih sikat pakai benteng, dan hitam menyerang dengan kuda B3. Boom! Benteng B1, hitam mainkan gajah C5. Aduh, ini langkah ke-16. Terlihat ya bahwa hitam menguasai jalannya pertandingan. Gajah C5 memiliki tujuan untuk mencegah gajah ke petak E3. Kemudian Dingliren mainkan langkah Raja F1, hitam F6 mengontrol petak E5. Kemudian putih benteng D3 dijaga dengan gajah E6. Putih kuda D2 menukar kuda, hitam menolak dengan kuda D4. Putih mainkan langkah B4, hitam gajah B6, terlihat hitam mengontrol jalur C. Putih gajah B2, hitam sikat gajah di petak E2, sikat lagi pakai raja, dan hitam raja E7. Sepasang gajah dimiliki oleh hitam dan menguasai jalur. Juga jadi poin lainnya untuk penguasaan Hikaru Nakamura. Nah, sejauh selesainya babak keempat, teman-teman perlu tahu kalau Hikaru Nakamura itu memimpin klasemen dengan 7 poin, diikuti oleh Alireza dengan 6,5 poin, Magnus 6 poin. Alireza dan Magnus bertemu di babak ini. Kemudian Pragnananda 5,5 poin di tempat keempat, tempat kelima Caruana, sementara Dingliren 2,5 poin. Langkah berikutnya putih F3 dengan tujuan memperkuat posisi pertahanan, tapi bukan langkah yang bagus. Karena kemudian Hikaru menambah tekanan dengan benteng C2. Ya, langkah lainnya yang dianggap membuat lebih unggul yaitu dengan jalan G5. Masuk benteng C2, putih benteng C3, hitam skak gajah C4, putih raja E1,
Hitam mainkan skak, gajah F2 mengorbankan gajah, kemudian putih menolak dengan raja D1. Hitam sikat benteng di petak C3, sikat balik pakai gajah, dan kemudian benteng D8 memberikan pin. Kemudian putih benteng A1 coba keluar tekanan dengan mendobrak lewat jalan A4. Hitam menekan kembali dengan gajah F1. Aduh nian, aku gak tega lihat juara dunia diginiin guys. Diobok-obok oleh Hikaru Nakamura. G3, kemudian gajah E3, kemudian A4, kemudian makan lagi, kemudian gajah B5, benteng mundur, kemudian benteng D3 masuk, benteng jaga petak C1, dan kemudian H5. Pelan-pelan digoyang pertahanan Dingliren, sang juara dunia, yang kalau dia kalah di game ini maka akan terlempar dari 10 besar dunia. Putih raja C2, hitam melakukan pertukaran gajah dan kuda dan akhirnya mendapatkan pion di petak F3. Ya gajah beda warna bang, slow aja ini bakalan remis. Nah ini beda bros, ya kan? Ini yang main level top dunia. Nah ini putih juga memiliki masalah karena pion E4 juga berada di petak putih ya. Dan juga masih rawan akan jatuh pion berikutnya nih. Putih lanjutkan dengan benteng E1 langkah ke-36, hitam mengontrol pion E4 dengan gajah C6, putih benteng E3, hitam gak mau ya walaupun dapetin pion E4 takut remis, dia benteng F2, kemudian H4, gajah 4 skak, raja C3, kemudian raja E6, benteng E1, benteng G2, jaga lagi, kemudian G6, kemudian gajah E1, gajah B5, raja B3, gajah E2, gajah C3, benteng F2, raja C2, gajah G4, gajah D2, gajah E2, ya Dingliren sedang dikocok oleh Hikaru Nakamura. Raja D3, gajah G2, benteng E1, dan dorong G5. Kemudian langkah ke-50 gajah D2, sikat pion H4, sikat lagi, gajah F1 skak, raja C3, gajah E2, gajah E3, benteng H2, gajah C5, gajah B5. Dingliren menyerah dari Hikaru Nakamura karena pion berikutnya pasti akan jatuh, dan ya pion berikutnya juga pasti akan jatuh. Pion bebas di jalur H pasti akan membuat hitam menang. Yes, dengan kemenangan ini Hikaru Nakamura kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin, diikuti oleh Magnus Carlsen yang berhasil menang dari babak catur klasik juga dengan 9 poin. Kita akan bacakan. Dan kemudian diikuti oleh Pragnananda yang berhasil menang atas Caruana. Jadi Pragnananda luar biasa, peringkat 1 dan 2 dunia dihantam di turnamen ini secara bersamaan. Kemudian tempat keempat ada Caruana, berarti dengan 5 poin. Tempat keempat Alireza dulu ya. Kemudian diikuti oleh Pragnananda, kemudian Alireza, Caruana, dan kemudian Dingliren. Teman-teman ikutin terus Norway Chess yang akan berlangsung nanti malam lagi jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Aduh, pedih nian. Aduh. Ya, buat kemenangan yang diraih oleh Hikaru Nakamura mengantarkan Hikaru Nakamura masuk ke klub 2800. Sementara buat Dingliren, dia terlempar dari peringkat 10 besar dunia. Buat Pragnananda yang berhasil menang atas Caruana, dia berhasil masuk ke top 10 besar dunia. Coba aku buka nih linknya. Kalian bisa lihat di 2700chess.com dan kalian akan melihat live chess elo rating ya. Tapi elo rating yang resmi akan keluar setiap tanggal 1. Nah, ini untuk sementara Magnus Carlsen 2830 ya. Kalian bisa lihat. Aduh, iklan dikit. Hilang. Kok hilang? Ya. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura sekarang tempat kedua dunia, Caruana tempat ketiga, Nepomniachtchi, Arjun peringkat 5, Abdusattorov, Gukes, Sowesley, Wei, dan Pragnananda. 3 pecatur muda India ada di 10 besar dunia. Gokil nggak tuh? Paman Anan luar biasa ya. Ya, Anan tempat ke-11. Gila. Dingliren berada di peringkat 13 dunia. Waduh. Kumaha ya guys. I cannot say anything. Gak bisa ngomong lagi sih. Apakah ini
hanya trik dari Ding Liren untuk melawan Gukes nanti? Ya enggak ya harusnya. Seperti yang dikatakan oleh Magnus Carlsen, Ding Liren memang benar-benar hancur setelah menjadi juara dunia. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa bantu video ini berkembang, viralin dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Follow sosial media RL Chess.